kita rangkai menjadi sebuah kalimat, ya. Sekali lagi, kata yang tadi yang saya sampaikan itu kita rangkai menjadi sebuah kalimat. Oke. Contoh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Aziz Hasan di channel Abdul Aziz Hasan. Channel edukasi pembelajaran seputar dunia bahasa Jepang, baik di tingkat pemula hingga tingkat mahir. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang kosakata, mulai dari kosakata yang paling dasar. Ya, ini adalah kosakata yang pertama yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Nantinya ketika teman-teman update selalu tentang video-video saya akan menambahkan kosakata lagi dan banyak lagi seputar dunia bahasa Jepang. Tapi sebelum kita masuk dalam materi kali ini, saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk like dan komen di video ini, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng pada channel Abdul Hasan. Tujuannya adalah untuk mendukung saya untuk membuat video dalam konten-konten edukasi bahasa Jepang yang lebih menarik lagi. Kosakata pertama yang akan saya sampaikan kepada teman-teman adalah mulai dari perkenalan. Perkenalannya itu seputar, pertama adalah watashi. Ya, watashi. Artinya adalah saya. Ingat, watashi artinya adalah saya. Kemudian watashi tachi. Watashi tachi artinya adalah kami. Kami di sini adalah saya dan kamu. Ya, watashi tachi. Kemudian anata. Anata artinya adalah kamu. Anohito. Anohito artinya adalah orang itu atau dia. Ya, orang itu atau dia. Ketika kita menunjuk orang lain, itu adalah anohito. Anohito juga sering diganti dengan kata anokata. Artinya juga adalah orang itu. Minasang. Minasang artinya adalah Anda sekalian atau semua orang. Minasang. Kemudian nani-nani sang. Nani-nani sang artinya adalah Pak titik-titik, nyonya titik-titik, saudari, saudara titik-titik. Nah, ungkapan ini biasanya disampaikan atau disebut ketika kita menyebut nama seseorang. Contohnya Asisa, Yamada-san, Matsumoto-san. Nah, hal itu dilakukan ketika kita menyampaikan atau memanggil atau menyebut nama orang-orang yang sudah dewasa. Kemudian selanjutnya adalah Chang. Nani-nani Chang. Ya. Di sini adalah ungkapan atau akhiran kata ketika kita menyebut nama orang yang lebih muda dari kita. Ya, lebih muda dari kita. Biasa juga digunakan untuk cewek, misalnya contohnya Sakura-chan. Ya, Sakura-chan. Ataukah mungkin Kumi-chan. Ya. Kemudian nani-nani kung. Nani-nani kung. Nah, ungkapan ini khusus disampaikan kepada anak laki-laki. Ya, untuk anak laki-laki di akhir namanya. Contohnya misalnya Matsumoto-chan, Matsumoto-kun, ya, ataukah mungkin Yamada-kun. Tentunya dia adalah anak laki-laki yang mungkin udah usia balik. Kemudian nani-nani jing, nani-nani jing,
Nani-nani jing di sini adalah untuk menyebutkan bahwa orang tersebut adalah orang mana. Contohnya Amerika jing, berarti dia adalah orang Amerika. Indonesia jing, berarti dia adalah orang Indonesia. Kemudian Nihon jing, artinya dia adalah orang Jepang. Kemudian sensei, sensei, sensei di sini diartikan adalah sebagai guru atau dosen. Kyoshi, kyoshi juga diartikan sebagai guru dan dosen. Ya. Kemudian gakusei, gakusei, gakusei di sini adalah mahasiswa. Kemudian kaishain, kaishain artinya adalah pegawai. Kemudian nani-nani no shain, titik-titik no shain artinya adalah pegawai, kemudian nama perusahaannya. Contohnya orang tersebut bekerja di Alfamart, maka Alfamart no shain artinya adalah pegawai Alfamart. Kemudian ginkoin, ginkoin artinya adalah pegawai bank. Isha, isha artinya adalah dokter. Nah, khusus untuk isha, biasanya isha di sini tunjukkan bahwa itu adalah profesi seseorang. Tapi biasanya ketika kita memanggil seorang dokter, biasa kita juga panggil sensei. Ya, sensei. Baik, kata selanjutnya adalah kenkyusha. Kenkyusha artinya adalah peneliti atau ilmuwan. Kemudian engineer. Engineer artinya adalah engineering atau masinis. Ya, ataupun dia adalah seorang insinyur. Kemudian daigaku. Daigaku artinya adalah universitas. Daigaku universitas. Contohnya misalnya Tokyo Daigaku artinya Universitas Tokyo. Kemudian denki. Denki artinya adalah listrik atau lampu. Kemudian dare. Dare atau donata. Donata artinya adalah siapa. Hal itu dilakukan ketika kita mau bertanya sesuatu atau seseorang. Oh, itu siapa gitu. Dare, donata. Ya. Kemudian nani-nani sai. Nani-nani sai atau titik-titik sai artinya adalah kita menanyakan umur kita atau kita menyampaikan umur kita. Contoh misalnya kita menyampaikan bahwa saya berumur 26 tahun. Niju roku sai. Niju roku sai. Ya. Kemudian ketika kita bertanya tentang berapakah umur Anda, maka kita menggunakan nansai. Nansai atau dalam bahasa lain biasa disebut dengan oikutsu. Oikutsu artinya adalah berapa umur Anda. Kemudian materi selanjutnya adalah hai. Hai. Hai di sini artinya adalah iya. Kemudian iye. Iye artinya adalah tidak. Kemudian setsurai desu ga. Setsurai desu ga artinya adalah permisi. Permisi. Kemudian onamae wa. Onamae wa artinya adalah siapa nama Anda. Hajimemashite. Hajimemashite artinya adalah apa kabar. Apa kabar? Hajimemashite ini biasa digunakan ketika kita mulai melakukan perkenalan diri. Diawali dengan hajimemashite atau artinya adalah apa kabar, ya. Kemudian dilanjutkan dengan nama dan seterusnya. Nah, kemudian dozo yoroshiku onegai shimasu.
Dozo yoroshiku onegaishimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu ini artinya adalah senang bertemu dengan Anda. Kalimat ini biasanya digunakan ketika kita mengakhiri perkenalan diri. Ya. Maka kita menyebutkan dozo yoroshiku onegaishimasu. Senang bertemu dengan Anda. Kemudian kochira wa nani-nani san desu. Kochira wa nani-nani san desu. Di sini kita guna artinya adalah ini adalah titik-titik Pak. Ya, Pak titik-titik. Artinya adalah ketika kita memperkenalkan orang lain kepada orang. Jadi kita berada 3 orang ya ceritanya. Kita berada 3 orang. Kemudian kita memperkenalkan si C kepada si B. Kita sebutkan ini adalah gitu biasanya. Contohnya misalnya kita memperkenalkan Wahyu, Pak Wahyu kepada Pak Yamada. Ya. Kochira wa Wahyu san desu. Kochira wa Wahyu san desu. Ini adalah Pak atau saudara atau tuang atau nona dalam bahasa Jepang. Kemudian karakimashita. Karakimashita. Karakimashita di sini artinya adalah datang dari. Datang dari di sini dibiasakan menggunakan kenegaraan seseorang. Ya, karakimashita. Contohnya misalnya Indonesia karakimashita. Indonesia karakimashita. Berarti artinya adalah saya datang dari Indonesia. Ya. Saya datang dari Indonesia. Nah, untuk menyebutkan beberapa negara, contohnya misalnya Amerika, ya, Amerika. Kemudian Igirisu, Igirisu di sini adalah Inggris, ya. Indo, Indo di sini adalah India. Indonesia, Indonesia tetap Indonesia. Nah, Thai, Thai di sini adalah Thailand. Kemudian Deutsch, Deutsch itu adalah Jerman. France artinya adalah Prancis. France artinya adalah Prancis. Kemudian Brazil, Brazil di sini adalah Brazil. Kemudian Kankoku, Kankoku di sini adalah Korea. Kemudian Chugoku, Chugoku artinya adalah China. Kemudian Nihon, Nihon artinya adalah Jepang. Oke. Untuk bagian kali ini kita akan belajar tentang bungkei. Apa itu bungkei? Bungkei adalah pola kalimat dari kata-kata tadi atau yang saya sampaikan itu kita rangkai menjadi sebuah kalimat. Ya. Sekali lagi kata yang tadi yang saya sampaikan itu kita rangkai menjadi sebuah kalimat. Oke. Contoh yang pertama adalah watashi wa maiku mira desu. Ya, watashi wa maiku mira desu. Di sini artinya adalah saya adalah Mike Miller. Mike Miller. Jadi artinya di sana saya memperkenalkan diri saya sebagai Mike Miller. Ya. Tapi karena penyebutan dalam bahasa Jepang maka diubah menjadi Maiku Mira desu. Watashi wa Maiku Mira desu. Yang kedua, Santosu san wa gakusei ja arimasen. Santosu san wa gakusei ja arimasen. Artinya adalah saudara Santos bukan seorang mahasiswa. Kemudian selanjutnya adalah Mira-san wa kaishain desu ka? Mira-san wa kaishain desu ka? Di sini adalah sebuah pertanyaan. Ya. Di sini adalah pertanyaan yang mengartikan adalah apakah saudara Miller itu adalah pegawai perusahaan? Ya, tentunya akan dibutuhkan jawaban ya atau tidak. Ya, jawaban atau iya atau tidak. Kemudian yang keempat adalah Santosu san mo
kaishain desu. Santosu samo kaishain desu, yang artinya adalah saudara Santos juga pegawai perusahaan. Selanjutnya, contoh kalimat atau rebung. Ya, rebung seputar kalimat yang tadi juga adalah yang pertama, anata wa maiku mira desu ka? Anata wa maiku mira desu ka? Jawabannya hai. Ketika jawabannya hai, maka jawabannya adalah watashi wa maiku mira desu. Ulang, anata wa maiku mira desu ka? Hai, watashi wa maiku mira desu. Di sini, di kalimat ini orang bertanya, apakah Anda adalah saudara Mike Miller? Apakah Anda saudara Mike Miller? Jawabannya adalah ya, saya Mike Miller. Ya, saya adalah Mike Miller. Kemudian yang kedua adalah Mira-san wa gakusei desu ka? Mira-san wa gakusei desu ka? Ketika contoh satu tadi ada jawabannya adalah A, maka sekarang saya akan ubah menjadi jawabannya iye atau tidak. Iye, watashi wa gakusei ja arimasen. Kaishain desu. Ulang, Mira-san wa gakusei desu ka? Gakusei desu ka? Iye, watashi wa gakusei ja arimasen. Kaishain desu. Artinya, apakah Anda mahasiswa saudara Miller? Ya, jadi dia bertanya kepada saudara Miller langsung, apakah Anda seorang mahasiswa saudara Miller? Kemudian saudara Miller menjawab, bukan. Saya bukan mahasiswa, saya pegawai perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah Wang-san wa engineer desu ka? Wang-san wa engineer desu ka? Jawabannya kita menjawab tidak ya. Iye, Wang-san wa engineer ja arimasen. Insha desu. Artinya adalah, apakah saudara Wang adalah insinyur? Bukan. Saudara Wang bukan insinyur, tapi dia adalah seorang dokter. Di kalimat yang ini artinya saya bertanya kepada B tentang si C. Ya, saya bertanya si B tentang si C. Ya, saya bertanya kepada si B tentang Pak Wang. Ya, apakah dia seorang insinyur atau bukan? Ya. Kemudian yang keempat adalah ano kata wa donata desu ka? Ano kata wa donata desu ka? Jawabannya adalah Wato san desu. Sakura Daigaku no sensei desu. Ya, ulang. Ano kata wa donata desu ka? Jawabannya adalah Wato san desu. Sakura Daigaku no sensei desu. Artinya di sini adalah siapakah orang itu? Ya, jadi saya bertanya kepada orang B, siapakah orang itu? Ya, maksudnya yang ditanyakan adalah Pak Wat. Siapakah orang itu? Kemudian si B menjawab adalah iya. Iya dimaksud adalah Pak Wat ini. Ia adalah Pak Wat, dosen dari Universitas Sakura. Kemudian yang kelima, Teresa-chan wa nansai desu ka? Jawabannya adalah kyusai desu. Di sini artinya adalah berapakah umur Teresa? Ya, dia menanyakan umur saudara Teresa. Kemudian jawabannya adalah ia berumur 9 tahun. Ya, dia berumur 9 tahun. Oke, di akhir sesi ini saya akan menyampaikan tentang penggunaan atau percakapan tentang kosakata tadi ke dalam percakapan sehari-hari. Ya, ini masih seputar tentang perkenalan. Ya, judulnya adalah Hajimemashite atau apa kabar. Ya,
di mana pemerannya di sini adalah Ibu Sato, ya seorang ibu, kemudian Pak Yamada, kemudian Pak Mira atau Mike Miller, ya. Nah, bagaimana percakapannya? Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Sato-san, こちらはマイクミラさんです。はじめまして、マイクミラです。アメリカから来ました。どうぞよろしく。佐藤恵子です。どうぞよろしく。佐藤恵子です。どうぞよろしく。Nah, di sini ada perkenalan 3 orang. Di sini Pak Sato menjelaskan, menyapa Pak Yamada, ya. Ohayo gozaimasu. Kemudian Pak Yamada menjawab Ohayo gozaimasu. Kemudian langsung memperkenalkan Pak Saudara Mike Miller. Sato-san, kochira wa Mike Mira-san desu. Jadi dia memperkenalkan Saudara Mike Miller. Ini adalah, artinya ini adalah Saudara Mike Miller. Kemudian Saudara Mike Miller dengan spontan langsung akan memperkenalkan dirinya. Ya, hajimemashite. Apa kabar? Maiku Mira desu. Artinya dia menyebutkan namanya, saya adalah Mike Miller. Amerika karakimashita. Dia menyampaikan bahwa saya datang dari Amerika. Dozo yoroshiku. Dozo yoroshiku di sini artinya saya senang bertemu dengan Anda. Jawaban Bu Sato di sini adalah dia memperkenalkan kembali namanya secara lengkap, Sato Keiko desu. Sato Keiko desu. Dozo yoroshiku. Baik, inilah akhir dari video sesi kali ini. Terima kasih telah menonton video kami dan jangan lupa dukung channel kami dengan like jika Anda suka dengan konten-konten bahasa Jepang. Kemudian komen jika ada pertanyaan ataupun saran untuk Abdul Aziz Hasan Channel dalam membangun video-videonya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng pada channel Abdul Aziz Hasan. Materi selanjutnya saya akan membahas tentang rumus atau pola kalimat tentang video-video kali ini, ya. Jadi di video-video kami itu akan selalu berlanjut dan berkesinambungan tentang video satu dengan video yang lain, ya. Akhir kata, assalamualaikum, sampai jumpa.